Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Di video kali ini saya akan bagikan resep kue tradisional turun-temurun dari orang tua saya. Dijamin ini beda, lain dari yang lain, rasanya gurih, legit, dan bikin nagih. Caranya, siapkan teflon anti lengket, masukkan 250 gram tepung beras, tambahkan 50 gram tepung tapioka, 210 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera kamu ya. Tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya, seperempat sendok teh vanili bubuk. Semua bahan kering ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Ini dia yang beda teman-teman, saya hanya menggunakan santan 65 ml. Masukkan air sebanyak 850 ml, kemudian diaduk ya. Ini menuangkan airnya enggak langsung semua ya teman-teman, sedikit dulu hingga tercampur rata, tidak ada lagi yang menggumpal dan menggerindil. Kalau adonannya udah mulus dan licin, sisa airnya bisa dimasukkan semua. Kemudian ini diaduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Baru setelah itu nyalakan api kompornya. Nyalakan api kompor, gunakan api sedang. Dan ini terus diaduk-aduk hingga mengental ya teman-teman. Saat adonannya masih cair seperti ini, aduk menggunakan whisker ya teman-teman. Kalau di bagian bawahnya sudah mulai ada yang menggumpal, mengental seperti ini, kita masukkan bahan berikutnya. Di sini saya tambahkan 1 buah kelapa parut bagian putihnya aja. Ini kalau ditimbang beratnya sebanyak 360 gram ya teman-teman. Nah, saya mengaduknya menggunakan centong kayu seperti ini ya teman-teman, karena di bagian bawahnya udah mulai ada yang mengental ya, jadi agak berat. Jadi mengaduknya diganti menggunakan centong kayu seperti ini. Diaduk terus ya teman-teman hingga mengental. Nah, kayak gini ya. Ini udah mulai agak berat ya, udah kental. Kalau udah kayak gini, ini untuk apinya bisa kita matikan ya teman-teman. Ini udah cukup karena nanti kita akan memasaknya lagi. Jadi segini aja apinya sudah boleh dimatikan. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu, tunggu sampai hangat. Kemudian kita lakukan proses selanjutnya, kita garang dulu daunnya ya di atas api biar daunnya lemes dan nggak gampang sobek nanti saat dipakai untuk membungkus adonannya. Cara lainnya bisa dijemur dulu di atas panas matahari ya. Karena di sini lagi mendung, jadi saya menggarang daun seperti ini ya biar daunnya lemas. Nah, teman-teman, ini daunnya udah dilemasin semua ya. Di sini saya sudah potong, sudah saya elap bersih, dan memotongnya saya ukur menggunakan tangan sebesar 1 jengkal ya, teman-teman. Untuk pisangnya di sini saya gunakan pisang uli ya, teman-teman. 1 pisang saya potong menjadi 3. Oke, sekarang lanjut aja kita kerjakan, kita bungkus kue nagasarinya ya, teman-teman. Ambil 1 sendok seperti ini. Ini sesuaikan dengan selera ya untuk besarnya. Karena saya pisangnya tidak terlalu besar, jadi membuatnya juga disesuaikan sama pisangnya ya teman-teman. Untuk pisangnya sesuai selera ya, bisa diganti dengan pisang kepok, pisang tanduk, pisang raja, pokoknya pisang yang khusus untuk dimasak ya teman-teman, bukan pisang buah. Biar lebih rapi, ini kita rapi-rapikan dulu ya menggunakan sendok. Di sini saya tambahkan potongan daun pandan biar lebih wangi dan lebih cantik ya kelihatannya. Baru setelah itu dibungkus ya.
Caranya sangat mudah seperti ini, seperti nampak pada video. Setiap orang punya cara memasak yang berbeda ya teman-teman, tinggal kalian aja mau mengikuti lebih suka yang mana. Seperti ini ya, dirapikan di bagian pinggirnya, kemudian di bagian tengahnya saya pencet sedikit. Jadi kayak pita gitu teman-teman ya. Kenapa saya bilang resep ini beda dari yang lain? Karena biasanya orang memasak kue Nagasari hanya menggunakan santan saja. Di resep ini saya gunakan santan dan kelapa parutnya juga yang agak muda. Jadi nanti untuk hasil dan rasanya itu benar-benar beda. Tentu saja karena ada perbedaan bahan yang digunakan. Jadi untuk rasanya juga akan berbeda ya dari Nagasari yang biasanya kita jumpai. Pokoknya ini enak banget, wangi. Ini recommended banget teman-teman. Oke, lanjut kerjakan sampai semuanya selesai ya. Nah, kalau ada daun yang agak kepanjangan bisa dipotong ya teman-teman di bagian daun yang berlebih itu. Jadi nanti bentuknya akan rapih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai resep ini untuk jualan, disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan ya untuk harganya. Untuk satu resep ini saya dapat lumayan banyak teman-teman. Jadinya 22 pieces dengan ukuran yang lumayan besar ya ini teman-teman. Nah, kalau udah dibungkus semua, ini di tahap ini kita udah siapkan air ya, air mendidih. Kemudian ini langsung aja kita kukus lagi karena saya menggunakan kelapa, jadi biar nggak mudah basi saya mengukusnya agak lama ya teman-teman. Saya kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit ini diangkat, tunggu sampai agak hangat ya. Nah, ini dia kalau udah agak hangat. Kalau di tempat saya ini dilap-lap dulu ya teman-teman sesaat sebelum disajikan seperti ini di bagian atas dan bawahnya agar kering dan tidak mudah basi ya dari air-airnya. Kemudian ini bungkusannya lipatannya dibalik ya teman-teman. Jadi dia lebih rapi, lebih bersih dan insya Allah ini nggak gampang basi teman-teman. Biasanya disajikan saat hajatan atau untuk isian snack box. Walaupun bikinnya banyak tapi nggak akan mudah basi kalau prosesnya dilakukan secara benar seperti ini. Sekarang kita lihat ya di bagian dalamnya, di sini udah bersih, udah kering ya teman-teman dari air-airnya yang kotor. Biasanya kan emang ada air-airnya gitu ya teman-teman. Nah, bentuknya cantik saat dibuka, ini wanginya keluar teman-teman. Karena tadi pakai vanilla rom, wangi dari kelapa, dari santannya, dari daun pandannya, ini wangi gurih. Pokoknya dari wanginya aja udah kecium, ini enak banget teman-teman. Sekarang langsung aja kita cobain. Untuk tampilannya ini lumayan menarik ya teman-teman. Kita lihat teksturnya empuk, lembut, sangat terlihat jelas kelapanya banyak dan wangi gurih. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja saya mau cicipin. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya legit, manisnya pas, kelapanya berasa, gurih banget. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.